Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ki Bledek Kantil. Bagaimana kabarnya Sobat Bledek? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Pokoknya harus tetap semangat. Karena semua persoalan di dalam kehidupan kita ini ada jalan keluarnya. Oke, jadi harus tetap semangat. Kali ini Ki Bledek mau membahas tentang Rabu Pon. Masih kelanjutan dari pembahasan weton yang lalu. Jadi weton yang hari ini Ki Bledek mau bahas adalah Rabu Pon. Sebelumnya, seperti biasa, alangkah baiknya kalau yang belum subscribe ya di subscribe, di like, di komen, bunyikan loncengnya, terus di share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian juga tahu tentang channel Ki Bledek Kantil ini. Oke, kita lanjut. Sebelumnya mau Ki Bledek bahas tentang apa itu primbon sebentar ya. Biasa yang kemarin juga Ki Bledek bahas tentang apa itu primbon. Jadi nenek moyang kita atau para leluhur kita itu zaman dahulu selalu mengamati dan meneliti tentang alam semesta ini. Alam semesta beserta isinya yaitu baik tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia atau alam gaibnya juga diteliti dan diamati oleh para leluhur kita. Itu selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahun ya, mengamati dan meneliti, akhirnya muncullah ilmu yang disebut ilmu titen atau niteni, atau memahami atau mengamati. Jadi hasil dari mengamati dan meneliti itu menimbulkan suatu pemahaman yang sudah dititeni atau niteni. Jadi bahasa niteni ke bahasa Indonesianya kurang tepatnya apa ya? Just pokoknya mengamati lah. Nah, hasil pengamatan itu, yaitu ilmu titen itu, dirumuskan, dibuat sebuah buku yang namanya primbon. Jadi yang kita kenal sekarang namanya primbon itu adalah rumusan atau kumpulan dari ilmu-ilmu titen yang dipahami oleh para leluhur kita melalui pengamatan dan penelitian. Itu gunanya untuk agar kita bisa belajar, atau nenek moyang kita memang tujuannya baik untuk mewarisi lah ilmu ini agar dipelajari untuk introspeksi diri kita sebagai manusia agar bisa menjadi manusia yang terbaik, manusia yang menjadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Oke, kalian mau percaya atau tidak itu tidak masalah, yang penting ini adalah sebuah khasanah ilmu yang bisa untuk kita introspeksi diri kita biar menjadi versi terbaik kita. Kita masuk ke inti pembahasan. Rabu Pon. Rabu dalam primbon itu memiliki nilai 7, Pon memiliki nilai 7. Jadi neptu dari Rabu Pon itu 14. 14 itu termasuk neptu yang tinggi. Jadi kalau di primbon itu 10 ke atas itu termasuk neptu yang tinggi. Untuk urusan rezeki hampir tidak ada masalah karena termasuk neptu yang tinggi. Hampir tidak ada masalah ya, minimal dia akan tercukupi, meskipun tidak kaya raya tetap dia akan tercukupi dan tidak kekurangan. Rabu Pon ini wataknya la kuning rembulan. La kuning rembulan adalah itu jalannya bulan ya. Dia itu sifatnya menerangi hati setiap manusia. Jadi dia bisa menerangi teman-temannya, bisa membuat teman-temannya nyaman, bisa membuat teman-temannya aman, orang-orang yang di sekitar dekat dia aman, nyaman, ya semacam itulah. Sisi positif dari Rabu Pon itu antara lain dia itu sopan, dia santun, dia teduh, dan yang paling penting adalah dia pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Jadi dia mudah berbaur dengan
kelompok-kelompok baru atau orang-orang baru atau teman-teman baru, dia mudah berbaur. Maka dari itu Rebu Pon ini sebenarnya banyak sekali temannya karena dia pandai menyesuaikan diri, pandai berbaur. Dia itu cerdas dan memiliki wawasan yang luas. Rebu Pon ini orangnya kebanyakan adalah orang-orang yang cerdas dan memiliki wawasan yang luas. Di samping sisi positif ada pula sisi negatif dari Rebu Pon ini. Sisi negatif dari Rebu Pon itu dia orangnya sebetulnya suka disanjung. Kadang kata-katanya juga menyakitkan atau bahasa Jawanya nyelekit. Kata-katanya itu kadang yang keluar menyakitkan. Itu kalau dia sudah mulai agak emosi. Terus dia itu kadang suka pamer dan tidak disiplin. Dia sedikit malas lah. Dia tidak disiplin, sedikit malas, dan dia orangnya gampang mudah tersinggung. Jadi kalau berbicara dengan orang-orang Rebu Pon, kita juga sebetulnya harus hati-hati dalam berkata karena kita nggak tahu kapan dia akan tersinggung, jadi mudah tersinggung. Dan pekerjaan yang cocok dalam masalah pekerjaan yang cocok untuk orang-orang Rebu Pon, melihat wataknya yang sisi negatifnya dia tidak disiplin dan sedikit malas, dia itu harus bekerja yang tidak ada peraturan yang ketat. Jadi kalau dia kerja di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi itu harus tidak ada peraturan yang ketat. Kalau ada peraturan ketat, ya dia tidak betah, tidak bakal betah. Jadi pekerjaan yang cocok untuk Rebu Pon adalah pekerjaan yang tidak ada peraturan yang ketat. Ya kemungkinan besar dia menjadi pengusaha atau seniman atau semacamnya lah yang tidak ada aturan-aturan ketat. Kalau orang-orang Rebu Pon bisa mengendalikan sisi negatifnya yang tidak disiplin dan sedikit malas ini, dia bisa juga masuk ke pekerjaan yang agak kontradiksi dengan sifatnya ya, semacam TNI yang ada peraturan ketat itu, atau semacam kesatuan-kesatuan ya, TNI, polisi lah ya, itu kan ada peraturan ketat. Kemungkinan kalau orang Rebu Pon bisa menyesuaikan atau bisa menghilangkan lah, minimal menurunkan atau menekan sisi negatifnya, kemungkinan dia bisa. Cuman sebenarnya dia tidak nyaman karena untuk mengendalikan atau menghilangkan sisi negatif kita juga sebenarnya butuh banyak energi. Untuk urusan jodoh, Rebu Pon ini cocok dengan Neptu 10 dan Neptu 15. Ya antara lain kalau Neptu 10 dan 15 antara lain Kamis Pon, Rabu Kliwon, Jumat Wage, Jumat Pahing, Minggu Legi, terus Selasa Pon. Jadi kalau menurut titenan para leluhur kita, jadi menurut pengamatan para leluhur kita, jika Rebu Pon ini bisa berpasangan dengan Neptu 10 atau 15 ini, dia akan hidupnya akan nyaman, tentram, harmonis, kecukupan semuanya, sandang, pangan, papan semuanya tercukupi, tidak ada kekurangan satu apapun. Bahagialah. Tidak menutup kemungkinan Rebu Pon bisa dengan Neptu lainnya. Itu semua tergantung ada faktor bumi dan faktor manusianya ya. Jadi semacam ini yang tentang weton ini masih faktor langit. Jadi ada faktor bumi dan faktor manusianya. Semacam tadilah. Ya pekerjaan yang tepat untuk Rebu Pon adalah yang tidak banyak peraturan ketatnya. Tapi jika dia faktor buminya dan manusianya itu bisa mengendalikan sisi negatif dari Rebu Pon dari faktor langitnya, kemungkinan besar juga dia bisa sebagai bekerja di tempat yang memiliki peraturan yang ketat. Jadi yang kita bahas sekarang ini masih di faktor langit.
Faktor langit itu ada weton atau hari kelahiran ya. Jadi sesuatu yang sudah tidak bisa kita minta, dalam arti tidak bisa kita karena kita lahir juga tahu-tahu lahir ya pada tanggal itu, jatuhnya itu. Nah, ini yang namanya faktor langit. Oke, jadi di sini gunanya kita mengetahui atau belajar tentang weton, belajar tentang hari lahir kita, bagaimana sisi positif dan negatif kita, itu gunanya untuk introspeksi diri ya. Bukan ramalan, bukan semacam itu. Ini gunanya untuk introspeksi diri. Kalau kita sudah tahu sisi positif kita bisa meningkatkan atau memaksimalkan mungkin lah. Kalau kita tahu sisi negatif kita bisa menekan, bisa menurunkan, atau bahkan kalau bisa menghilangkan. Jadi diharapkan setelah kita bisa introspeksi diri, kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Itu yang diharapkan para leluhur kita, agar kita mau belajar tentang ilmu Titen ini. Bukan ramalan, sekali lagi, oke? Ini adalah ilmu Titen. Kalian boleh percaya, boleh tidak, semuanya terserah kalian. Yang terpenting semoga selalu sehat walafiat dan tetap semangat. Salam Kibledek Kantil.